Tajin Institute ini kita create sebagai wadah untuk kader-kader Persis. Mungkin mereka itu mengadaptasi saja diri teman-teman NU sebagai Persis kultural. Dalam artian mereka adalah para pencinta Persis yang ingin berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka yang miliki selama ini. Saya mencoba membawa Persis ke tengah untuk berbicara masalah kenegaraan. Karena Persis itu sebetulnya menurut saya berhenti berbicara kenegaraan hanya sampai natsir. Setelah itu kita malah ke pinggir dan meminggirkan diri. Memang Tajudin Institute ini adalah semangatnya tentunya pembaharuan, ini diisi oleh kader-kader ataupun intelektual, cendekiawan, bahkan ada politisi. Demokrasi kita ini perwakilan, bukan demokrasi secara langsung. Justru yang sila keempat ini juga yang jadi persoalan. Perdebatannya apakah langsung atau tidak ini. Nah, ini harus diakui, berbagai cacat konstitusi ini, hasil amandemen ini adalah bentuk produk dari sebuah proses yang cenderung terjebak kompromi politik. Kompromi politik dan kepentingan jangka pendek dari elit-elit partai di parlemen. Meskipun kita katakan dapat diubah, tapi tidak berarti bahwa pikiran kita cuma satu, bagaimana ngotak-ngatik mengubah itu gitu. Seperti kebiasaan kita sekarang ini, undang-undang dasar di bidang politik. Baru disahkan undang-undang politik terus sudah berpikir, oh nanti kita akan ubah lagi gitu ya. Dasarnya mengapa kemudian Pancasila tidak bisa kemudian sebagai gurunam menjadikan dasar landasan berpikir ketika undang-undang bertentangan dengan Pancasila. Ayat-ayat misalnya yang harus diamandemen itu akan menjadi bola liar. Ya. Apakah MPR atau DPR harus sepakat dulu dengan pemerintah? Poin-poin apa saja yang harus diamandemen? Kita akan bedah karena mungkin ada disorientasi, misleading mengenai radikalisme dan kontribusi. Jangan sampai kemudian negara kita, pemerintah yang sudah kita pilih itu kemudian terperosok karena kekeliruan. Bisa jadi bahwa kita kadang-kadang abai dengan suasana batin kita, suasana batin rakyat. Sebetulnya apa yang diinginkan oleh rakyat itu? Kita tidak mengetahui karena itu terkait dengan aspek batin mereka. Menjadi ulama harus dengan etos, menjadi ilmuwan harus punya etos, itu nyawa kita. Tanpa etos nggak ada gunanya, peradaban itu hancur. Jadi negara kita bangun tanpa etos hancur udah, sekalipun makmur. Ada beberapa pertanyaan penting, yaitu yang pertama, kapan sih diperlukan adanya perubahan? Perubahan itu untuk apa dan untuk siapa? Yaitu yang pertama itu berkaitan dengan ketahanan konstitusi atau constitutional endurance. Jadi konstitusi itu juga perlu endurance, dia perlu punya ketahanan-ketahanan tertentu. Kang Najib mudah-mudahan mau buka-bukaan nih. Apakah memang ini hanya sekedar lip service atau memang ada satu dinamika politik di kalangan elit yang memang memunculkan diskusi ini? Nah, di atas semua itu, mengapa kita perlu hati-hati ketika mengubah undang-undang dasar? Karena yang kita ubah itu adalah undang-undang dasar. Kita tidak sedang mengubah undang-undang biasa. Kita tidak sedang mengubah putusan pengadilan. Tetapi yang kita ubah itu adalah undang-undang dasar. Perlu pemikiran amandemen ini tidak hanya berbentuk dari keinginan aspirasi masyarakat, tetapi juga mengadopsi perubahan zaman. Saya melihat di DPR sendiri, Prof, kita ini apa memang masyarakat memandang kinerja DPR ini harus produktif menciptakan undang-undang atau merevisi undang-undang,
atau justru undang-undangnya bisa berlaku sepanjang masa, kan begitu? Itu saya kurang begitu mendengar bagaimana pikiran mereka untuk merancang atau mengamandemen secara terbatas mengenai kemakmuran, keadilan ekonomi dan seterusnya. Tapi mereka malah bagaimana presiden dapat dipilih kembali di periode ketiga. Yang harus kita perhatikan dan kita akomodir justru masalah PR-PR tadi yang saya katakan yang masih tertunda. Di antaranya adalah masalah bagaimana masyarakat atau rakyat Indonesia ini bisa sejahtera secara ekonomi dan sosial. Ini intuisi saya melihat bahwa arus elit politik itu sangat bernafsu untuk melakukan amandemen dengan orientasi politik yang sangat kuat. Jadi kira-kira bagaimana dengan ruang konstitusi yang sangat sempit, ruang deliberasi itu nanti membukanya bagaimana gitu. Apalagi dengan tipe politisi yang tidak mau meninggalkan kursi itu sangat sulit. Jadi bagaimana kita mengharap terdapat budaya hukum yang baik? Budaya hukum itu jangan hanya diharapkan datang dari masyarakat. Justru budaya hukum kita itu harus datangnya juga dari mereka yang berkuasa. Lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Menangkap ide progres, tapi kita tenggelam di dalam aksentuasi faktual sesaat ketika itu. Akhirnya kita kemudian dihukumi oleh sejarah dan kemudian kurang bisa menatap masa depan. Saya ingin menutup dengan apresiasi kepada jurnalis yang tidak hadir, Dr. Tiar. Dia punya teori ketepel sejarah, seperti ketepel. Siapa yang ingin menetapkan masa depan yang jauh, maka harus tarik pemahaman sejarah kita sampai ke belakang dengan baik, maka kita bisa menentukan masa depan.